Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya, kenapa kok judulnya subscribermu adalah bebanmu? Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian biar kalian gak gampang atau gak seenaknya untuk meminta orang buat subscribe channel kalian. Karena apa? Semakin banyak subscriber yang kalian punya akan membuat channel kalian ini semakin sulit berkembang. Loh, kok bisa? Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman. Oke, mungkin banyak orang yang akan merasa aneh dan menyangkal tentang hal ini karena mereka selalu berburu subscriber, dan subscriber. Nah, perlu kalian ketahui, teman-teman, di sini saya akan mengkajinya atau mengulasnya berdasarkan laporan atau hasil analisa dari channel YouTube kita, ya. Pertama, kalian harus pahami betul subscriber itu adalah orang yang berlangganan atau orang yang ingin mendapatkan informasi paling cepat terbaru dari updatean channel kalian. Nah, sampai sini saya yakin semuanya akan setuju tentang hal ini. Namun, coba bayangkan buat teman-teman yang subscribernya ini cuman subscribe karena kasihan, cuman subscribe karena merasa teman, tapi tidak menonton video kalian. Nah, di report ada banyak hal. Ada penayangan, ada tayangan, rasio klik tayangan, dan rata-rata durasi tonton. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, YouTube itu adalah sebuah algoritma, di mana algoritma YouTube bisa jadi salah untuk mempromosikan video kalian kepada orang lain. Atau bukan YouTube yang salah, tapi thumbnail kalian atau judul kalian yang salah. Sehingga YouTube menayangkan atau mempromosikan video kalian ini kepada orang-orang yang tidak tepat. Salah satu contohnya adalah ini ya, di bagian tayangan dan penayangan. Saya sering kali bilang di sini, ini adalah sangat-sangat penting dan ini kunci pertama yang harus kalian perbaiki jika channel kalian sepi. Ingat, jangan suuzon ke YouTube, jangan berprasangka buruk ke YouTube bahwa YouTube tidak mempromosikan video kalian. Kalian lihat aja dulu di tayangan ini ada berapa juta. Kalau misalnya di sini cuma ratusan ribu, berarti kan kecil banget. Nah, itu berarti rasio klik tayang kalian ini juga sangat rendah. Nah, contohnya saya ini juga termasuk rendah ya, 8. Yang bagus itu pastinya di atas 10, kalau bisa di atas 15%. Itu bagus, jadi YouTube itu benar-benar akurasi mempromosikan channel kalian itu kepada orang lain dengan tepat dan tentunya thumbnail kalian itu juga terbukti cukup bagus. Nah, kalau saya, ini ada dua hal kemungkinan. YouTube mempromosikan channel saya kepada orang-orang yang mungkin tidak terlalu menyukai konten saya, atau bisa jadi juga thumbnail saya yang kurang menarik, teman-teman. Nah, dari sini kita harus belajar terus dan terus. Inilah kenapa saya ingatkan kepada teman-teman yang masih pemula, nggak usah buru-buru monet, nggak usah buru-buru bisa menghasilkan uang. Pelan-pelan saja, tapi kalian lebih giat dan lebih gencar belajar dan praktek, teman-teman, ya. Banyak tutorial di luar sana yang harus kalian pahami dulu untuk bisa benar-benar membuat channel yang terkonsep. Nah, sekarang kembali lagi kita ke masalah subscriber tadi. Nah, ini benar-benar saya rasakan ya teman-teman. Di beberapa channel saya ketika awal-awal membangun, itu justru malah enak loh. Justru malah mudah untuk mendapatkan subscriber, mendapatkan banyak views, dan kemungkinan viewsnya mulai meledak. Ya, ketika views mulai rame, itulah bermunculan dan bertambahnya para subscriber baru yang belum tahu saya siapa, dan di sini mereka belum tentu tahu atau menyukai konten-konten saya yang lainnya. Nah, ini adalah pintu atau awal di mana tantangan kalian mulai berjalan. Subscriber besar belum tentu semuanya menyukai konten kalian. Bisa jadi adalah haters kalian atau para pesaing kalian yang nge-subscribe channel kalian. Dimana ketika ada video baru kalian, mereka tidak mau menonton. Nah, hal ini tentu akan otomatis ya, tayangan bertambah, penayangan akan tetap saja, dan otomatis rasio klik tayang dari tayangan kalian akan menurun. Nah, ketika semua report ini jelek, tentunya YouTube akan lebih memprioritaskan video-video yang mempunyai report yang bagus untuk dipromosikan ke banyak orang lagi. Ini merupakan algoritma YouTube yang secara tidak langsung disampaikan oleh YouTube sendiri tentang rasio klik tayang, tayangan, dan penayangan. Saya yakin di sini semuanya pasti paham hal ini, tapi tidak sedikit teman-teman yang mulai memperhatikan hal ini. Kadang mereka fokus bikin konten tanpa mengetahui
target kalian itu sebenarnya seperti apa sih? Menyukai nggak sih sama konten kalian? Kalian hanya membuat konten terus tanpa memikirkan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Makanya saya bilang YouTube itu bukan hal yang sulit, tapi juga bukan hal yang sangat mudah. Di sini YouTube itu bisa saja mudah, tapi ini adalah sesuatu yang kompleks, di mana kalian memperhatikan segala aspek, mulai dari yang sepele hingga yang krusial. Jadi balik lagi ke masalah subscriber tadi. Ketika banyaknya subscriber dan ketika kalian upload video baru, otomatis kan akan muncul di tab subscription. Akan muncul misal subscriber kalian itu sebanyak 1 juta ya. Anggap aja 1 juta. Ini akan disebarkan ke 1 juta di tab subscription yang ada di kolom subscription. Ini termasuk menghitung satu jumlah tayangan. Jadi dengan kata lain, ketika subscriber kalian ini tidak mengklik video terbaru kalian atau tidak menonton video terbaru kalian, otomatis ya jelas ya, ini akan terus menurun, ini juga akan terus tetap, dan ini makin naik teman-teman. Jadi ya, kita harus waspada dan kita juga harus memilah sebaik mungkin subscriber kita. Kalau misalnya nih ada fitur untuk menghapus subscriber, pasti saya akan lakukan teman-teman. Saya akan memilah atau memilih benar-benar subscriber yang setia yang menonton video-video kita agar lebih bisa berkembang lagi. Tapi sayangnya fitur ini tidak ada dan kalian tentunya harus berusaha ekstra keras untuk bisa video kalian ini ditonton oleh semua kalangan dan para subscriber yang subscribe kalian ini juga bakal mau menonton. Itulah yang pernah saya sampaikan, pentingnya laporan 48 jam real time. Kenapa kita harus memperhatikan laporan itu? Nah, yang saya maksud laporan real time yang ini ya teman-teman, yang 111.000 penayangan. Nah, di bawahnya akan ada list video-video mana yang populer selama 48 jam terakhir. Itulah pentingnya kenapa kita harus terus membuat konten yang serupa. Setidaknya ini akan meningkatkan atau menstabilkan views kalian yang saat ini sedang menanjak. Sekali lagi, subscriber besar itu bukan suatu keuntungan. Menurut saya pribadi, itu merupakan sebuah beban yang harus kalian lakukan. Nah, ini menjadi sebuah problematika ya teman-teman ya. Ketika channel besar kemudian mendapatkan banyak subscriber dan semua videonya itu cenderung masuk ke fitur jelajah, bukan fitur pencarian. Dimana kalau fitur pencarian itu kan berarti banyak banget orang-orang baru yang mencari tahu tentang channel kalian atau menemukan channel kalian. Nah, kalau fitur jelajah ini biasanya orang-orang yang mendapatkan rekomendasi atau mungkin yang saling bersinggungan pernah menonton video kalian sebelumnya atau hal-hal lain lah yang ada kaitannya. Nah, salah satu sumber fitur jelajah ini adalah dari subscriber kalian teman-teman. Jadi balik lagi, kalau subscriber kalian ini nggak aktif, nggak pernah nongol dan nggak pernah nonton video kalian, tentunya akan menurunkan atau mungkin ya secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perkembangan channel YouTube kalian. Nah, tujuan dari video ini apa sih? Tujuan dari video ini adalah berpesan kepada kalian bahwa nggak usah sembarangan promosi channel kalian. Nggak usah minta orang untuk saling subscribe. Nggak usah minta teman kalian di Facebook subscribe dong dan lain sebagainya. Ini selain akan mengganggu kalian untuk mendapatkan penghasilan yang lebih nantinya, atau misalnya pengen gajian setiap bulan, kalau kalian masih melakukan cara untuk saling subscribe, untuk meminta tolong orang untuk subscribe, ujung-ujungnya percuma. Kalian monet pun, kalian tidak bisa gajian setiap bulan, apa gunanya? Ujung-ujungnya kalian akan putus asa dan menilai dan menyimpulkan bahwa YouTube itu sulit dan YouTube itu susah, serta YouTube itu tidak layak untuk kalian perjuangkan. Ya, ini sebenarnya adalah alibi kalian saja karena kalian tidak memperhatikan hal-hal mendasar dalam membangun sebuah channel. Karena orang inginnya itu membuat channel cepet, bisa monet, bisa menghasilkan. Tapi nyatanya kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya kalian tahu bahwa sub itu dilarang. Bahwa kalian mempromosikan channel dimanapun untuk mendapatkan subscriber itu juga tidak baik. Ya. Tapi kebanyakan para YouTuber pemula itu nggak sabar pengen monet. Makanya dia mau nggak mau, awalnya dia nggak mau sub, tapi karena channelnya sepi dan tergoda untuk sub, akhirnya dia melakukan sub. Dimana ketika sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, channelnya tetap sepi dan tidak bisa gajian setiap bulannya. Ini merupakan sesuatu yang menurut saya pribadi harus teman-teman hindari ya. Karena apa? Karena ini merupakan hal yang penting, yang fundamental yang harus kalian pahami, bahwa subscriber itu adalah orang yang menyukai konten kalian, bukan orang yang menolong kalian atau bukan orang yang mengkasihani kalian, yang mana ketika kalian upload video baru mereka tidak mau menonton video kalian. Nah,
Ini merupakan suatu hal yang harus kalian pahami. Kalian nggak usah ngeluh kalau YouTube nggak merekomendasikan video kalian, YouTube nggak mendatangkan penonton ke channel kalian. Kalau kalian masih melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, ya gimana YouTube mau merekomendasikan kalian? YouTube itu bukan manusia, teman-teman. YouTube itu mesin. YouTube itu mempunyai algoritma. Algoritma ini sudah tersetting secara logis, di mana sudah ada bahasa pemrograman yang men-setting di situ tentang bagaimana flow, tentang alur meningkatkan atau mendatangkan traffic ke channel YouTube kalian. Nah, kalau kalian acak-acakan, nggak mengikuti algoritma, nggak sesuai yang dianjurkan oleh YouTube, ya jangan harap mesin algoritma YouTube ini bisa mengenali channel kalian dan mempromosikan video kalian. Saya ulangi lagi ya, bukan berarti YouTube itu tidak mempromosikan video kalian loh. Ya, sekali lagi kalian pencet aja di halaman konten ini. Kalian lihat tayangan dan penayangannya ini, teman-teman. Menurut saya pribadi tayangan ini pasti banyak. Cuman sayangnya di penayangan ini cuman sedikit. Yaitu tadi ya, antara masalah di thumbnail atau judul kalian, atau masalah sub for sub kalian, atau masalah konten-konten kalian ini ditampilkan ke YouTube ke orang-orang yang tidak tepat. Algoritma YouTube tidak asal, sudah ada guideline-guideline tertentu. Jadi dimana ketika kalian sub for sub, ketika kalian mendapatkan views dari acak-acakan, channel kalian ini akan dinilai oleh YouTube juga acak-acakan juga. Jadi YouTube akan mempromosikan channel kalian atau menampilkan video-video kalian ini ke tempat-tempat yang menurut algoritma atau sistem dari YouTube itu benar. Tapi menurut kalian salah. Karena itu tadi ya, sinkronisasi antara kalian dan algoritma YouTube itu kurang. Jadi kalian menyalahi aturan, kalian juga berharap YouTube ini bisa mengenali konten kalian. Ini merupakan suatu hal yang bertolak belakang, teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.